yesterday. Halo para ceroters, gimana? Masih suka mengharapkan menjadi kaya raya padahal kerjanya cuma rebahan? Setelah sekian lama tidak membuat video, kali ini saya kembali lagi ke dunia per-YouTuban yang tidak pasti dapat uang apa enggak. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup menarik dan saya pribadi pernah membayangkan itu semua terjadi. Tapi kayaknya kalau itu semua terjadi kepada saya percuma aja, karena suara saya nggak bagus-bagus amat. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus pada pria brewok yang bernama Jack. Dia adalah seorang karyawan biasa yang sering menghabiskan waktu luangnya dengan mendatangi event-event musik dan menjadi vokalis-vokalis kafe. Jack memiliki cita-cita sebagai musisi terkenal. Namun, jelas kenyataan tidak seindah yang kita bayangkan. Karena dari lagu ciptaannya, hanya 4 orang saja yang menyukainya. Itu pun hanya teman-temannya aja. Dan saya pikir itu juga karena nggak enak hati kalau bilang lagunya nggak enak. Namun di saat ingin pulang, tiba-tiba listrik satu dunia mati secara mendadak. Dan karena listrik yang padam membuat Jack yang menaiki sepeda ditabrak oleh sebuah bus. Dan karena kejadian itu, Jack kehilangan brewok dan 2 giginya. Namun, inilah yang dinampakkan di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Dan itu dibuktikan ketika Jack dan kawan-kawannya berkumpul. Jack menyanyikan sebuah lagu dari band legendaris The Beatles. Namun tiba-tiba, Yesterday. Why yesterday came suddenly. What the hell was that? ya, keajaiban itu muncul. Seketika kawan-kawan Jack tidak mengingat lagu itu, yang tentu saja membuat Jack terkejut dan membuatnya pulang ke rumah untuk mengecek di Google. Namun jelas yang keluar hanya seekor kumbang. Dan ketika mengecek band Oasis, dia juga tidak dapat menemukannya. Dan di saat itu juga, Jack langsung ke rumah Ellie untuk memastikan apakah dia ingat The Beatles atau tidak. And I'm in a really complicated situation. You genuinely not know who the Beatles are. Karena melihat peluang cuan dan ketenaran, di sini Jack langsung berusaha dengan keras mengingat lagu-lagu The Beatles dan mencatatnya kembali. Dan keesokan harinya, karena Jack tidak mungkin kembali bernyanyi dengan 2 gigi ompong di tengah, maka dia memutuskan untuk memasang gigi palsu. Dan tak butuh waktu lama, Jack disenangi oleh masyarakat. Yang membuat salah satu produsen lokal yang bernama Gavin tertarik pada Jack. Dan bertemu dengan Ellie yang berperan sebagai teman sekaligus manajer Jack. Dan tak butuh waktu lama, Gavin, Jack, dan Ellie pun memulai rekaman itu. Dengan Jack yang membawakan lagu-lagu The Beatles. With a love like that, you know you should be glad. Dan sebagai bentuk marketing, Jack membagikan hasil rekaman yang berbentuk CD itu ke masyarakat secara gratis. Dan tentu saja itu teknik marketing yang baik. Dan itu dibuktikan dengan Jack yang berhasil diundang salah satu acara TV. Dan di sana Jack menyanyikan lagu yang berjudul In My Life. Ellie yang memang pada dasarnya suka dengan Jack merasa kegeeran dengan lagu itu. Dan menyangka Jack menulis lagu itu untuk dirinya. Beautiful. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Jack. Yang tanpa disangka-sangka, itu adalah Mamang Ed yang tertarik dengan lagu-lagu dari Jack. Dan Ed mengundangnya sebagai pembuka konsernya di Moskow. You look like Ed Sheeran, you know. Singkatnya, Jack dan temannya yang memiliki brewok datang ke Moskow. Dan seperti yang diduga oleh kita semua, para penonton yang hadir sangat menyukai lagu yang dibawakan oleh Jack. Namun, ada satu pria tinggi besar yang hanya bengong saja di tengah euforia. Dia terlihat mengetahui sesuatu, namun dia hanya diam saja. Dan setelah Jack tampil, Ed yang gabut dan ingin bikin Jack keringat dingin, memiliki ide untuk main bagus-bagusan nulis lirik lagu dalam waktu 10 menit. Dan tentu saja lagu ini harus dibuat secara spontan dan juga baru. Okay. Dan ketika dimulai, Mamang Ed membawakan lagu yang berjudul Penguin. Dan pada saat giliran Jack, dia kembali membawakan lagu The Beatles lagi. Yang jelas saja itu bukan original. Namun karena skrip film yang dibuat, Ed langsung mengakui kekalahannya. One of the best songs I've heard in my life.
Dan karena lagu yang dibawakan oleh Jack dihampiri oleh Debra yang usut punya usut adalah manajer dari Mamang Ed yang berniat untuk mengajak Jack berbicara lebih dalam lagi dan mengajaknya ke LA. Dan seperti yang kita semua duga, Jack diajak masuk ke manajemen Debra sebagai penyanyi tentunya. Singkat cerita, Jack semakin terkenal dan kaya raya secara singkat layaknya melakukan pesugihan yang membuat Jack dituntut oleh para fans untuk membuat lebih banyak lagi lagu. Dan itu membuat Jack dan Kang Brewok memutuskan untuk pergi ke Liverpool dengan tujuan agar Jack bisa mengingat lagu-lagu dari The Beatles dengan mengunjungi tempat-tempat ikonik The Beatles. Namun, ada kejanggalan dari film ini karena ada sesosok wanita parubaya yang terus-menerus mengikuti Jack. Namun saat dia sampai di hotel, dia dikagetkan dengan kedatangan Ellie yang membuat Jack senang dan menghabiskan malam bersama Ellie. Hingga pada akhirnya mereka berdua ada di kamar hotel. Ya, hanya berdua. Entah mau ngapain. Mungkin ingin mengkaji dan mempraktekkan ilmu biologi yang selama ini dia pelajari lebih mendalam lagi. Namun belum sampai tahap pembukaan, Ellie tersadar bahwa perilaku mereka ini salah dan menganggap Jack mau melakukannya hanya sekedar cinta satu malam. Oh indahnya. Dan dia pun pergi meninggalkan Jack dengan menahan tiang benderanya yang sudah terlanjur berdiri. Dan ketika matahari terbit, Jack yang kesiangan segera pergi ke stasiun. Bukan untuk membeli roti, melainkan Jack ingin menghampiri Ellie dan menjelaskan semuanya sebelum dia kembali pulang. Dan disinilah Jack mengungkapkan bahwa yang dilakukan semalam itu adalah kesalahan. Karena Jack menganggap Ellie sebagai saudaranya sendiri. Dan jelas saja itu membuat hati Ellie tersayat-sayat. Dan membuatnya luka tapi tidak berdarah. Karena Ellie sudah menunggu Jack hingga Jack mau mencintainya. Di tengah-tengah obrolan mereka, Kang Brewok ditelepon oleh Debra agar mereka segera datang ke rapat untuk meluncurkan album dari Jack. Singkat cerita, akhirnya Jack akan melaksanakan konser di pinggir pantai. Namun pada saat prepare, Ellie menghampiri Jack bersama Gavin, mantan produsernya yang lama. Dan pada faktanya, di sini Ellie dan Gavin sudah menjalin hubungan. Dan ketika Jack mengadakan konferensi pers, Jack panik saat ada salah satu penonton yang menyebutkan nama-nama personil The Beatles. Thank you so much. Hingga pada saat konser tiba, Jack langsung menyanyikan lagu Help yang dia percepat dan dia menyanyikannya dengan penuh emosional seakan-akan dia benar minta tolong. Setelah acara konser itu selesai, Kang Brewok memberikan hadiah berupa mainan kapal selam kuning yang pada faktanya itu bukanlah dari Kang Brewok, melainkan dari dua orang parubaya yang bersikap aneh di pertengahan film. Yang nyatanya mereka berdua datang untuk berterima kasih kepada Jack karena menurut mereka dunia akan lebih baik ketika mereka mengingat dan mendengar lagu-lagu dari The Beatles. Namun di sini Jack sekalian curhat kepada mereka tentang kehidupan yang bukan lebih membaik tapi malah diliputi rasa bersalah karena telah membohongi publik. Dan di sini pasangan parubaya ini memberikan sebuah alamat di desa terpencil. Dan tanpa banyak basa-basi, Jack pun langsung menghampiri alamat yang tertera di kertas itu. Yang sangat amat mengagetkan adalah itu adalah rumah John Lennon, pentolan dari The Beatles, yang sebagaimana kita tahu di dunia nyata dia sudah tewas karena ditembak oleh fansnya sendiri. Namun dengan arahan dan tinta dari sang penulis skrip, semua bisa terjadi. Dan saat itulah Jack curhat tentang masalah hidupnya kepada John. Dan di sini John memberikan saran untuk memperjuangkan seseorang yang dia cintai untuk hidup yang lebih bahagia. Karena saran dari John, akhirnya Jack menelepon Ed untuk meminta menyiapkan sebuah panggung konser untuknya. Singkat cerita, saat tiba waktunya Jack konser, tanpa banyak basa-basi, Jack langsung menyanyikan beberapa lagu. Hingga pada saat lagu terakhir, Jack menyanyikan lagu All You Need Is Love. Dan disinilah Kang Brewok beraksi dengan cara menarik Ellie untuk ke belakang panggung. Dan di ruang teknisi, Kang Brewok meminta Ellie menghadap kamera. Dan tanpa disangka-sangka, layar di belakang Jack berganti menjadi Ellie. Dan Jack langsung memperkenalkannya ke seluruh penonton, bahkan seluruh dunia. Coba kalian bayangin sebagai wanita kalau diginiin. Bakal marah apa nganggap romantis? Kalau saya, jelas bakal saya jambak si Jack. Karena nggak bilang-bilang terlebih dahulu. Kan kalau dadakan gini, Ellie nggak sempet dandan, bahkan sisiran pun nggak sempet. Dan disinilah kejantanan Jack diperlihatkan. Karena dia berani mengakui bahwa semua lagu-lagu yang dia bawakan bukanlah karya dia, melainkan karya dari The Beatles. Jack juga memutuskan untuk mengupload karya-karya The Beatles ke internet agar bisa dinikmati secara gratis. Dan di akhir kata, Jack menyatakan cintanya kepada Ellie di depan ribuan manusia
yang di dalamnya termasuk ada Gavin sang pacar baru Ellie. Dan pada saat di belakang panggung, Gavin menemui Ellie dan Jack. Dan secara gentle, Gavin melepaskan Ellie bersama Jack walaupun pas di dalam hatinya ngedumel. Di akhir cerita diperlihatkan Jack dan Ellie yang akhirnya menikah. Dan di sini Jack tetap mengisi konser-konser. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini bisa menyalurkan hayalan saya yang pernah berhayal kalau seluruh orang di muka bumi ini lupa lagu-lagu terkenal kecuali saya. Tapi seperti yang saya bilang di awal, kalau itu kejadian, pasti saya tidak akan sesukses Jack. Karena suara saya tidak sebagus Jack. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan coba sekali-sekali melakukan cinta satu malam. Walaupun kata lagu, oh indahnya dan oh nikmatnya. Tapi saran saya jangan, udah itu aja.